Sebelum mulai, pastiin tonton sampai akhir ya. Karena di akhir video, Endevelopers ngadain giveaway 2 voucher Google Play setiap minggu. Hai guys, ketemu lagi di channel Endevelopers. Sebelum mulai, teman-teman pasti banyak yang bertanya apakah ini teori, fakta, atau hoax. Saya jawab bahwa ini fakta, karena informasi ini adalah informasi yang sangat penting untuk dibahas. Informasi ini berasal dari sumber yang valid yang teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini. Kita pastinya sudah tahu ya tentang karma itu dari informasi yang diberikan oleh Amado. Ternyata Twitter @organicdinosaur mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang karma dan hukum Otsutsuki. Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, yuk gabung di grup diskusi Animanga and Developers, biar kita bisa sharing tentang dunia manga. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out. Informasi ini didapat dari Borukura. Bagi yang tidak tahu, Borukura itu semacam pojok khusus bahas Boruto di majalah Weekly Shonen Jump. Jadi pojok khusus itu mengungkap informasi penting tentang apa yang disebut karma dan hukum yang berlaku di dunia Otsutsuki. Nah, kali ini bahasannya lebih banyak merupakan translasi dari tulisan di Borukura ditambah interpretasi dari Mimin and Developer sendiri. Pertama kita bahas dulu hukum Otsutsuki. Otsutsuki ini merupakan makhluk misterius yang berasal dari suatu planet yang masih belum diketahui. Apakah itu planet Orion? Otsutsuki berumur sangat panjang dan tergolong makhluk abadi. Usia setiap Otsutsuki masih belum diketahui, tapi dipastikan mereka sudah berumur ribuan bahkan jutaan tahun. Para Otsutsuki memiliki dojutsu yang berbeda-beda, tapi ada kesamaan, yaitu dojutsu utama mereka adalah Byakugan. Selama hidupnya, Otsutsuki ini memiliki tugas untuk menanam dan memanen buah cakra, serta buah itu selain dikonsumsi pribadi, harus dikirimkan ke planet Otsutsuki untuk dikonsumsi Otsutsuki lain dan mungkin juga termasuk Raja Otsutsuki. Dalam menjalankan tugasnya itu, Otsutsuki biasanya berpasangan datang ke suatu planet. Ada hukum utama yang harus dipatuhi setiap anggota klan, yaitu sesama anggota klan Otsutsuki tidak boleh saling membunuh. Itulah hal yang pertama kali dilanggar oleh Kaguya Otsutsuki, karena dia nyata-nyata menyerang Ishiki dari belakang sampai Ishiki sekarat. Lain halnya dengan Momoshiki yang memakan Kinshiki, sepertinya untuk kasus itu dikecualikan, karena itu merupakan bentuk pertahanan terhadap lawan yang sangat kuat. Dan juga Kinshiki bersedia untuk dimakan, sehingga Momoshiki tidak dianggap melanggar aturan. Sedangkan hukum yang kedua adalah Otsutsuki harus menyetorkan buah cakra yang telah dipanen ke planet Otsutsuki. Hukum kedua ini juga yang dilanggar Kaguya karena ternyata dia malah menolak mentransfer buah cakra itu dan memilih mengkonsumsinya secara pribadi. Sekarang kita bicara tentang karma. Informasi karma yang sekarang diketahui sebagian besar berasal dari informasi Amado, dan memang informasi tersebut benar adanya. Karma adalah informasi DNA Otsutsuki ditambah dengan kepribadian dan jiwa mereka yang telah dikompresi sekecil mungkin yang akan diberikan kepada makhluk lain yang menjadi wadahnya. Selain informasi DNA, kekuatan Otsutsuki juga terkandung di dalamnya, sehingga terkadang jika segel itu aktif, maka kekuatannya itu bisa digunakan oleh pemilik segel itu, walaupun itu hanya sementara sebelum proses dekompresi selesai. Seiring waktu, karma akan terus melakukan dekompresi, sehingga pada akhirnya Otsutsuki itu bangkit di tubuh inangnya. Nah, ada informasi penting dari Borukura tentang waktu yang dibutuhkan untuk dekompresi. Ternyata, semakin besar kekuatan Otsutsuki itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk dekompresi. Selain itu, dekompresi juga bisa diatur oleh Otsutsuki sendiri. Hal ini terjadi pada Ishiki, di mana Ishiki sebenarnya sengaja menahan dekompresi karena ternyata dia tidak cocok dengan tubuh inangnya. Karma Ishiki sebenarnya sudah tertanam selama ribuan tahun di tubuh Jigen. Tapi Ishiki terang-terangan tidak mau bangkit di tubuh Jigen karena ternyata tubuh Jigen tidak bisa menahan kekuatannya yang sangat besar. Barulah setelah tubuh yang sempurna untuk menerima karma ditemukan, yaitu tubuh Kawaki, Ishiki langsung membagi karmanya kepada Kawaki. Tapi kembali lagi, Ishiki memang ingin secepat mungkin berpindah ke tubuh Kawaki. Sayangnya, karena kekuatan Ishiki luar biasa, membuat proses dekompresinya sangat lama di tubuh Kawaki. Saat ini memang baru ada 2 Otsutsuki yang membagikan karma. Yang pertama Ishiki, sesuai dengan yang sudah saya bahas barusan. Yang kedua adalah Momoshiki.
Momoshiki berhasil menanamkan karma di momen akhir setelah dihantam Rasengan Boruto. Masih jadi misteri, apakah karma di tubuh Boruto ini hanya mengandung kekuatan Momoshiki atau tubuh Momoshiki saja, atau termasuk tubuh Kinshiki juga, dan juga kekuatannya. Saya masih mengumpulkan bahan untuk itu. Tunggu saja ya kalau sudah ada. Borukura juga mengungkapkan informasi penting tentang hukum segel karma itu, dan ternyata hal ini cukup mengejutkan. Ternyata Borukura menyampaikan jika membunuh pemilik karma tidak akan menghentikan proses dekompresi. Jadi mungkin memang jiwa orang itu sudah mati, tapi tubuhnya akan tetap diambil alih. Dan malah hal itu akan mempercepat proses dekompresi karena jiwa dan pikirannya lebih mudah diambil alih oleh jiwa dan pikiran Otsutsuki. Jadi dari informasi ini sebenarnya Jigen itu sudah mati sejak lama. Yang selama ini menjadi Jigen adalah Ishiki sendiri. Ini membantah anggapan awal, termasuk saya sendiri yang pernah menganggap tersebut, yang mengatakan jika Jigen itu ada dua kepribadian ketika dia berbicara sebagai pemimpin Kara. Memang tubuhnya Jigen, tapi suara, pikiran, dan jiwanya adalah Ishiki Otsutsuki. Jadi anggap saja kasusnya misal Sasuke membunuh Boruto. Itu tidak lantas membuat dekompresi karma berhenti, tapi justru Momoshiki akan lebih mudah mengambil alih tubuh Boruto. Jadilah nanti tubuhnya masih Boruto, tapi jiwa dan pikirannya adalah Momoshiki. Barulah setelah dekompresi selesai, tubuh Boruto akan berubah jadi tubuh Momoshiki secara utuh. Berarti cara satu-satunya untuk bisa menghentikan dekompresi Momoshiki hanyalah dengan membunuh Boruto sekaligus menghancurkan tubuhnya. Tapi di sini, sepertinya itu juga akan sulit. Di salah satu tulisan Borukura mengatakan jika walaupun proses dekompresi belum selesai, tapi tubuh wadah sudah bisa mendapatkan kekuatan Otsutsuki yang jadi parasitnya dan membuatnya seperti abadi. Intinya sekali orang itu jadi wadah, maka karma akan menjaga wadah itu supaya tidak hancur, entah dengan memberikan kekuatan dan kekebalan dari Otsutsuki parasitnya, atau dengan mengambil alih kesadaran inangnya. Dari sini kebangkitan Momoshiki di tubuh Boruto ketika melawan Boro sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Borukura. Di momen ketika Boro akan membunuh Boruto yang sudah kehabisan cakra, saat itu tubuh Boruto bisa hancur, dan itu berarti Momoshiki tidak akan bangkit. Disitulah tiba-tiba Momoshiki bangkit. Sepertinya selain karena proses dekompresi sudah memasukkan kesadaran Momoshiki, walaupun hanya sedikit, tapi juga itu semacam mekanisme keamanan otomatis dari karma itu. Di kondisi terdesak, karma akan langsung memerintahkan Otsutsuki itu untuk mengambil alih tubuh inang untuk sementara waktu, agar tubuh itu tidak hancur. Borukura juga menyampaikan tentang hukum reinkarnasi dalam karma. Jadi ternyata proses reinkarnasi karma ini bahkan merupakan sesuatu yang pasti dan tidak dapat dihalangi bahkan oleh para Otsutsuki sekalipun. Ketika Otsutsuki mati, tapi dia sudah memberikan karma pada targetnya, saat itu juga proses dekompresi akan langsung berjalan. Ketika proses dekompresi selesai, maka otomatis tubuh inangnya akan jadi milik Otsutsuki itu, dan dia akan bangkit secara sempurna. Segala macam kepribadian dan jiwa pemilik tubuh semula akan hilang, dan digantikan kepribadian Otsutsuki itu. Tapi, walaupun Otsutsuki tidak bisa menghentikan proses dekompresi karma di tubuh inangnya, Otsutsuki masih bisa mengakalinya dengan memberikan karma ke lebih dari satu tubuh. Efeknya memang tubuh yang menerima dan ternyata cocok akan mendapatkan kekuatan Otsutsuki itu. Seperti halnya Kawaki dan Jigen, sama-sama memiliki karma dengan kekuatan yang sama, tapi berbeda tingkatan saja. Dan keduanya bisa mengakses mode Otsutsuki jika dalam kondisi tertentu. Seandainya proses dekompresi sudah selesai di semua tubuh yang diberikan karma, maka si Otsutsuki tinggal memilih saja akan bangkit di tubuh yang mana. Tapi jika satu tubuh sudah selesai dekompresi, sedangkan tubuh lain belum, lalu ada kondisi mendesak, maka secara otomatis Otsutsuki itu akan bangkit di tubuh yang sudah selesai dekompresinya, tanpa bisa dia tahan. Inilah yang terjadi pada Ishiki. Tapi jika tidak ada kondisi mendesak, Otsutsuki itu masih bisa menahan dekompresi di tubuh itu. Ketika Kashin Koji membuat tubuh Jigen tidak sanggup lagi mengecilkan api Zanmei no Shinka, dan saat itu proses dekompresi karma di tubuh Kawaki belum selesai, maka karma otomatis mereinkarnasikan Ishiki di tubuh Jigen. Jadi ini ternyata bukan kemauan Ishiki sendiri, tapi itu karena instruksi langsung dari karma. Ada satu lagi informasi penting yang diungkap oleh Borukura. Informasi ini adalah cara untuk menghilangkan karma. Ternyata hanya ada satu cara dan kondisi ini hanya terjadi jika karma sudah selesai dekompresi. Otomatis karma itu akan hilang karena tugasnya sudah selesai. Sedangkan, jika Otsutsuki itu menanam beberapa karma dan bangkit di satu tubuh, maka sistem keamanan karma akan aktif untuk mencegah duplikasi kepribadian, sehingga karma di tubuh lain akan hilang.
Itulah mengapa Kawaki kehilangan karmanya setelah Ishiki bangkit. Jadi satu-satunya cara adalah kalahkan Ishiki, bunuh dia sebelum dia sempat menanamkan karma lagi. Jadi itulah bahasan tentang hukum Otsutsuki dan hukum tentang karma versi Borukura. Informasi ini jelas valid karena langsung dari sumbernya ya, jadi bukan teori asal. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. NDW Lovers ngadain giveaway setiap minggu dengan hadiah voucher Google Play senilai 50.000 untuk 2 orang pemenang. Sekarang syarat ikutan giveaway jauh lebih mudah karena syaratnya hanya 1. Subscribe dan share channel NDW Lovers. Yang kedua, teman-teman silahkan komentar di mana saja pakai hashtag giveaway NDW Lovers. Boleh di video manapun komentarnya dan bisa sebanyak apapun bikin komentarnya. 3. Sertakan akun atau alamat Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menjadi verifikasi jika seandainya teman-teman menjadi pemenang. Udah, itu aja syaratnya, jadi teman-teman silahkan ikut giveaway ini. Dan jangan khawatir, jika seandainya di minggu ini teman-teman tidak menang giveaway, komentar dengan hashtag teman-teman akan tetap dihitung untuk undian giveaway minggu selanjutnya. Dan itu terus berjalan. Semangat ikutan giveaway!